Den Ball nicht gleich wieder herzugeben, ihn in den eigenen Reihen zu halten. Program naturalisasi pemain sebenarnya bukan suatu hal yang asing untuk timnas Indonesia. Sebut saja Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, Ilija Spasojevic hingga Mark Klok pernah menjadi bagian penting untuk skuad timnas Indonesia. Tapi belakangan, PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau asal-asalan menaturalisasi pemain. Kini sejumlah pemain top berlabel grade A seperti Jai Itzes, Martin Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Haye mewarnai skuad timnas Indonesia. Tak cukup sampai di situ, sampai sekarang pun PSSI masih terus menambah amunisi untuk timnas Indonesia dengan berburu pemain keturunan. Meski sudah cukup gencar membujuk banyak pemain keturunan Indonesia untuk merubah kewarganegaraan jadi WNI, ternyata ada beberapa pemain yang justru menolak tawaran sari PSSI. Berikut ini daftar pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama ada salah satu pemain andalan milik klub asal Denmark, FC Copenhagen yakni Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda yang berposisi sebagai pemain bek kanan. Kabarnya, PSSI sempat melirik Kevin Dix pada awal Februari 2022. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena alasan keluarga. Selanjutnya, ada Zico Soreye juga harus batal menjalani proses naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Tampil impresif dengan Willem II U21, pemain yang baru berusia 21 tahun itu mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan. Bahkan, Zico sempat mengikuti trial di timnas Indonesia U20 pada 2022 dan mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. Namun, setelah melihat performa Soreye yang gagal mencetak gol dalam 3 laga uji coba, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Soreye dari daftar calon pemain naturalisasi. Pula diproyeksikan untuk mengisi lini depan Indonesia sehingga membuat daya gedor timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni sendiri kabarnya telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Demi meningkatkan performa dan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi, PSSI selaku federasi telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Minat sejumlah pemain keturunan di Eropa semakin meningkat untuk memperkuat timnas Indonesia seusai prestasi yang diberikan oleh skuad ST. Bagaimana tidak, kans timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Hal ini bisa dicapai apabila timnas Indonesia setidaknya mengeklaim posisi keempat di klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, untuk merealisasikan misi berat tersebut, timnas Indonesia kembali menggaet pemain keturunan Belanda lainnya yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Keduanya berpeluang bisa tampil ketika timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Melihat fenomena kesuksesan para penggawa keturunan Eropa di timnas Indonesia, terdapat sejumlah pemain khususnya dari Belanda yang ikut berminat bela skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan di Eropa yang berminat gabung timnas Indonesia ialah Kenan Paunal, winger milik klub Liga Belanda Duindorp SV. Sebelum pindah ke Duindorp SV pada musim ini, Kenan Paunal sebelumnya bermain untuk klub kasta ketiga Liga Belanda SVV Scheveningen sejak level junior. Bersama SVV Scheveningen, ia telah memperkuat tim itu sejak usia 5-6 tahun dan sempat pindah cabang olahraga menjadi atlet karate di negaranya selama 5 tahun. Namun, Kenan Paunal kembali menekuni dunia sepak bola ketika berusia 13-14 tahun dan bergabung bersama SVV Scheveningen U15, U17, hingga U17 sebelum akhirnya tampil untuk tim kedua di klubnya itu. Meski terampil memainkan peran sebagai winger kiri ataupun kanan, namun Kenan Paunal cukup kesulitan menembus tim utama SVV Scheveningen hingga membuatnya pindah ke Duindorp SV. Di sisi lain, Kenan Paunal mengungkapkan jika dirinya menaruh minat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ia bahkan menyematkan bendera merah putih di Instagramnya. Bukan cuma itu, Kenan Paunal juga sampai membuat tato bergambar Garuda di lengannya sebagai bukti kecintaannya terhadap tanah leluhurnya. Melansir dari kanal YouTube Kumparan, Kenan Paunal mengakui jika dia masih punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang asal Jakarta dan Surabaya. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya, kata Paunal. Selain itu, Kenan Paunal juga mengatakan kalau dirinya masih punya hubungan saudara dengan pemain timnas Indonesia asal Belanda yakni Nathan Choyaon. Pemain muda asal Belanda ini membuktikan kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan sampai membuat tato Garuda di lengannya. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai winger ini mengaku jika dirinya masih punya hubungan saudara dengan bintang timnas Indonesia, Nathan Choyaon.
Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memanggil 26 pemain melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober. Berselang 5 hari, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani perjalanan yang cukup jauh untuk menghadapi tuan rumah Cina. Jelang laga itu, skuad Garuda berpeluang besar untuk diperkuat dua pemain naturalisasi baru, yaitu Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain tersebut saat ini tinggal melaksanakan sumpah warga negara Indonesia sebelum bisa memperkuat Indonesia. Rencananya, pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eliano Reijers akan dilakukan di Belanda pada 30 September mendatang. Selain itu, Jordi Amat yang absen di pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu berpeluang kembali dipanggil. Jordi Amat sudah dinyatakan sembuh dari cedera yang membekapnya selama kurang lebih 1 bulan. Lantas, bagaimana prediksi formasi timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Arab Saudi dengan kehadiran dua pemain naturalisasi baru? Posisi penjaga gawang tampaknya tidak akan beralih dari genggaman pemain FC Dallas, Martin Paes. Kemampuan Martin Paes sudah teruji saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan melakukan banyak penyelamatan. Bahkan, Martin Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik versi AFC saat Indonesia menahan imbang tanpa gol Australia. Kehadiran Jordi Amat dan Maes Hilgers akan membuat Justin Hubner serta Rizky Ridho duduk di bangku cadangan. Jordi Amat dengan segudang pengalamannya bakal bermain bersama Maes Hilgers serta Jai Idzes di lini pertahanan Garuda. Komposisi di bek sayap saat melawan Bahrain dan Cina kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Sandy Walsh akan dipercaya untuk sektor kanan, sedangkan Kelvin Verdong menyisir dari kiri. Tom Haye dan Ivar Jenner akan kembali dipercaya untuk mengisi pos lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner ditugaskan lebih bertahan, sementara Tom Haye akan menjadi jembatan antara lini belakang dengan depan. Eliano Reijers akan mengisi salah satu tempat di posisi depan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Trio tersebut akan sering berotasi di lini depan untuk membuat lawan kebingungan sehingga tercipta celah. Prediksi formasi timnas Indonesia dengan 3 wajah baru menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini juga mengaku terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut karena di matanya Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap sepele begitu saja. Salah satu poin yang jadi perhatian khusus untuknya adalah materi pemain yang terus berubah. Selain itu, Mancini juga melihat sosok di balik itu semua, yang tak lain adalah Erick Thohir. Dua negara pesaing di grup C, Bahrain dan Cina geram akan pernyataan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menyatakan laga kontra timnas Indonesia akan jauh lebih penting. Prestasi timnas Indonesia makin meningkat dalam 3 tahun ini. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Kualitas tim Garuda yang terus meningkat, tak ayal banyak yang pandit yang mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki level tinggi, dan dapat bersaing dengan negara-negara kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Bahkan, pandit senior coach Justin menyebut bahwa level skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini bukan lagi Asia Tenggara, melainkan Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang fokus melakoni 8 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pasukan Shin Tae-yong juga mempertahankan rekor tak terkalahkan, setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda berhasil mengamankan poin 15,44 hingga membawanya naik peringkat pada ranking FFIA jadi ke-129, sebelumnya 132. Performa apik dan hasil positif yang diraih timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong ini membuat sepak bola Indonesia jadi sorotan internasional. Bahkan pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini secara tersirat mengungkapkan jika pertandingan menghadapi timnas Indonesia dinilai akan jauh lebih penting dibanding saat melawan Bahrain ataupun Cina. Menurut mantan pelatih Inter Milan itu meyakini bahwa laga melawan Indonesia adalah laga yang menjadi kunci. Pernyataan dari Roberto Mancini langsung saja membuat kedua negara tersebut jadi merasa geram. Selain karena pertandingan melawan Indonesia adalah laga perdana, menurut Mancini kekuatan timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Menurut pandangan Roberto Mancini, Indonesia punya potensi besar serta dinilai memiliki sejumlah pemain muda yang menjanjikan. Tentu saja Mancini sendiri bukan tanpa alasan mengatakan hal tersebut.
Meskipun Indonesia sering dicap sebagai tim pelengkap di grup C, tapi bagi Mancini hal itu tidaklah benar. Timnas Indonesia masih terus meningkatkan kualitas selagi berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini. Dalam dua laga pertama, skuad Garuda berhasil meraih 2 poin kontra Arab Saudi dan Australia pada September ini. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan kemudian bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Jakarta. Skuad Garuda akan menambah kekuatan dengan menaturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang akan diharapkan tampil di bulan Oktober mendatang. Hilgers merupakan bek tengah andalan FC Twente, klub yang bersaing secara reguler di papan atas Liga Belanda Eredivisie. Pada Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB lalu, calon bek timnas Indonesia yang berusia 23 tahun itu tampil di laga Liga Eropa kontra Manchester United. Jika sudah selesai dinaturalisasi, bek keturunan Manado tersebut akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, menurut Transfermarkt, Hilgers memiliki nilai pasaran sebesar 7 juta euro atau 119 miliar rupiah pada saat ini. Namun, predikat pemain termahal di Asia Tenggara itu bisa segera digeser jika Malaysia selesai menaturalisasi pemain keturunan Inggris, Josh Brownhill. Menurut Verfruture Talents di media sosial X atau Twitter, Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mengurus proses dokumentasi naturalisasi Josh Brownhill. Laporan tersebut mengatakan bahwa gelandang Burnley tersebut akan melaksanakan proses naturalisasi bersama rekan setimnya di klub, Zian Fleming. Sebagai informasi, Josh Brownhill memiliki nilai pasaran 13 juta euro atau setara dengan 225,96 miliar rupiah. Nilai pasaran gelandang berusia 28 tahun tersebut hampir 2 kali lipat dari harga Maes Hilgers. Dengan nilai pasaran tersebut, Brownhill bakal mengambil alih predikat pemain termahal di Asia Tenggara dari Hilgers seketika selesai dinaturalisasi. Belum selesai dinaturalisasi, calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, bakal terdepak dari predikatnya sebagai pemain termahal Asia Tenggara akibat Malaysia. Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada saat ini. Jai Itzes dan kolega sudah melakoni 2 pertandingan di bulan September ini dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 2 laga tersebut, skuad Garuda berhasil memetik 2 poin yang mana sangat penting ketika menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah, selagi bermain imbang tanpa gol Australia di Jakarta. Namun, isu naturalisasi kembali mencuat setelah itu, dengan sejumlah pihak menyinggung para pemain keturunan hingga kepada persoalan tidak mengembalikan paspor. Pelatih Shin Tae-yong kini buka suara mengenai hal itu, dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah menjadi lebih baik karena tidak mudah dikalahkan, sebagaimana yang terlihat dalam laga kontra Arab Saudi dan Australia. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia sedang bahagia pastinya, kata Shin Tae-yong dalam acara Jebret Media di Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang. Mungkin kalau lebih naik lagi sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun, disambung ST. Shin Tae-yong pun merespons tentang anggapan bahwa dirinya menyusahkan pemain lokal karena banyaknya pemain naturalisasi. Sang pelatih asal Korea Selatan pun mengindikasikan keinginan membawa timnas Indonesia menembus 50 besar dalam ranking FIFA. Jadi, memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka, ditandas ST. Kalau kita bisa naik peringkat 50 ranking FIFA, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, ditambahnya. Pada saat ini, timnas Indonesia sendiri berada di peringkat ke-129 dalam ranking FIFA, naik 4 tingkat dari sebelumnya berkat hasil imbang 2 kali kontra Arab Saudi dan Australia. Berikutnya, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merespons anggapan bahwa dirinya menyusahkan pemain lokal, dengan menyinggung ranking FIFA skuad Garuda. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ditargetkan akan rampung sebelum 3 Oktober 2024. Mereka diproyeksikan untuk tampil membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam belak-belakan menyebut kehadiran bek FC Twente, Maes Hilgers di timnas Indonesia membuat seluruh negara Asia Tenggara ketakutan. Sorotan media Vietnam itu tak lepas setelah Maes Hilgers tampil gemilang saat membawa FC Twente menahan Manchester United 1-1 di Liga Eropa 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Old Trafford pada Kamis, 26 September 2024, dini hari WIB itu, Setan Merah mencetak gol via Christian Eriksen sementara gol FC Twente dicetak via Sam Lammers. Maes Hilgers sendiri bermain sebagai starter selama 90 menit full dengan melakukan aksi bertahan sebanyak 15 kali atau paling banyak dari bek FC Twente lainnya.
calon pemain termahal timnas Indonesia itu membuat 8 kali sapuan, 2 kali intercept, 4 kali memenangkan duel, hingga 92% umpan sukses. Melihat performa apik Mes Hilgers, media Vietnam yakni So HVN menilai bahwa kehadiran calon pemain timnas Indonesia itu menjadi sinyal bahaya bagi para lawannya. Tak terkecuali, So HVN menyebut bek berusia 23 tahun itu harus diwaspadai oleh seluruh negara Asia Tenggara yang bakal menjadi lawan timnas Indonesia termasuk Vietnam. Dan seperti yang diketahui semua orang, bersama rekan satu timnya, tadi malam Mes Hilgers menahan imbang Menotede dengan skor 1-1, sebuah prestasi yang harus diwaspadai oleh seluruh pemain di Asia Tenggara, ditulis So HVN dalam artikelnya. Sebelum diperkuat Mes Hilgers, timnas Indonesia sebetulnya sudah bermain sangat baik dengan kekuatan yang sebagian besar terdiri dari pemain naturalisasi. Dalam waktu dekat, jika timnas Indonesia diperkuat Mes Hilgers di skuadnya, So HVN menilai tak aneh jika Garuda kembali menorehkan prestasi gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, media Vietnam itu tak sungkan untuk mengatakan bahwa kehadiran Mes Hilgers di timnas Indonesia akan membuat tim-tim ASEAN ketakutan. Di sisi lain, timnas Indonesia sangat sulit mendatangkan pemain naturalisasinya untuk bermain di turnamen non-agenda FIFA seperti Piala AFF. Sukses skuad Garuda bermain imbang melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0, dalam 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu merupakan bukti kesekian ketangguhan Indonesia di pentas internasional. Sebelumnya, Indonesia menghentak dunia dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 serta melesat ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam waktu yang tak lama lagi, tepatnya pada 10 dan 15 Oktober, tim asuhan Shin Tae-yong juga berpeluang meraih poin dari Bahrain dan Cina. Soalnya, 2 pemain naturalisasi anyar, Mes Hilgers dan Eliano Reijers, kemungkinan besar sudah bisa diturunkan. Mes Hilgers dan Eliano Reijers merupakan 2 anyar pemain naturalisasi yang sukses diangkut PSSI dari kasta teratas Belanda, Eredivisie. Kini, jika tak ada aral melintang, nama beken lainnya yang juga bakal dinaturalisasi timnas Indonesia adalah Mauro Zijlstra. Penyerang muda Volendam U21, Belanda, yang masih berusia 19 tahun itu tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjadi warga negara Indonesia. Mengingat usianya yang terbilang muda, pemain keturunan asal Bandung, Jawa Barat, bakal menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia seperti halnya Jens Raven yang sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U19. Di Belanda, Mauro Zijlstra sosok pemain muda berbakat. Sebelum memperkuat Volendam U21, striker kelahiran 9 November 2004 pernah berkostum NEC U21, serta AFC Amsterdam U18. Bersama NEC U21, ia mencetak 12 gol dan sebiji assist dalam 26 laga. Saat memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Zijlstra lebih sadis lagi dengan torehan 18 gol dan 11 assist hanya dalam 20 laga. Sedangkan bareng Volendam U21, ia baru hadir dalam 2 laga dengan tabungan 2 gol dan 1 assist. Kehebatan Mauro Zijlstra jelas terlihat dalam rekaman video yang tayang di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Sebagai striker, Mauro Zijlstra, yang memiliki tinggi badan mencapai 188 cm, begitu gesit dan menggigit. Selain jago gocek, ia juga lihat mengambil ruang tembak, baik di luar maupun di dalam kotak penalti. Mauro Zijlstra mengaku sejauh ini senang melakoni musim 2024-2025. Ya, dalam 4 pertandingan 5 gol dan 1 assist. Berjalan dengan sangat baik. Ini salah satu awal musim terbaikku, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra juga bangga, karena dalam 4 laga ia selalu dipercaya sebagai starter dan tak tergantikan sepanjang pertandingan. Sangat bagus bagiku. Aku memang dalam kondisi yang sangat fit. Pelatihku tentunya puas melihat performaku karena aku selalu mencetak gol, imbuhnya. Setahuku, hanya ada 1 pemain lagi yang selalu mencetak gol selain aku. Aku punya kontribusi gol yang sangat tinggi di tim, kata Mauro Zijlstra. Kini, Mauro Zijlstra berharap bisa secepatnya naik pangkat ke tim senior Volendam. Saya belum mendapatkan kesempatan itu. Jadi, untuk sementara aku harus bermain bagus di tim muda karena kesempatan itu pasti akan datang, kata Mauro Zijlstra. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Mauro Zijlstra bernazar akan mencetak banyak gol jika kelak memperkuat timnas tanah leluhurnya. Pastinya akan seperti itu, ditandas Mauro Zijlstra dengan nada mantap penuh keyakinan. Mauro Zijlstra mengamini kalau dirinya sudah melakukan komunikasi dengan PSSI. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan akan segera dinaturalisasi. Tentunya sudah ada kontak dengan PSSI. Saat ini mereka lagi periksa semua dokumen.
Jadi untuk sementara aku harus menunggu, ya ujarnya. Jika sudah ada kepastian dari PSSI, maka tanpa buang waktu sang wonderkid langsung terbang ke Jakarta. Terus menambah kekuatan, timnas Indonesia siap menyongsong masa depan dengan percaya diri tinggi. Kini, tak ada lagi yang berani memandang remeh skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda, menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini, PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dalam beberapa bidang, dikata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal KNVB, Gids de Jong yang sudah menganggap kami seperti keluarga dan sharing tentang bagaimana sepak bola di Belanda bisa maju seperti saat ini, kata Erick Thohir. Semoga sepak bola Indonesia dan Belanda bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama ini, ditambahnya. Sementara itu, Gids de Jong juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen PSSI-nya Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program yang dicanangkan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan Indonesia. Bahkan, Gids de Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya. Menurut saya Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Gids de Jong. Dan dengan rencana yang Erick Thohir paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya. Ditambahnya lagi, timnas Indonesia sendiri menjadi perbincangan hangat dunia usai sukses mengimbangi dua tim elit Asia yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dua hasil imbang itu membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat pada klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda alias Sekjen KNVB, Gids de Jong menyebut timnas Indonesia tidak akan menjadi raksasa yang tertidur lagi, melainkan raksasa yang seutuhnya. Hal itu diungkapkan Gids de Jong setelah menandatangani MOU atau kesepakatan antara PSSI dan KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola, Rabu, 25 September 2024. Striker asal Brasil menyebut berkiprah untuk Indonesia bagaikan mimpi, dan ia berdoa semoga mimpi membawa nama Indonesia di kancah internasional bisa terwujud suatu saat nanti. David da Silva tampil sebagai top scorer Liga 1 musim lalu setelah mencatatkan 30 gol dan 26 assist untuk membantu Persib Bandung menjadi juara. Ditulis media Malaysia Makan Bola, Rabu, 25 September 2024. Menurut da Silva keberhasilan yang diraih sebagai top scorer ini sangat berarti dalam hidupnya yang juga merupakan hasil kerja keras sepanjang karirnya sebagai pesepak bola. Ini akan menjadi penghargaan paling berarti dalam hidup setelah saya bekerja keras untuk sukses. Ini, dikata mantan pemain Trengganu FC itu kepada Transfermarkt Indonesia saat menerima trofi tersebut. Disinggung soal masa depannya di Indonesia, David da Silva berharap bisa membuka mata Shin Tae-yong agar memberinya kesempatan mengenakan jersey sang Garuda. Saya rasa saya akan menetap di sini, Indonesia, dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, kata David da Silva. Saya ingin memakai jersey Indonesia. Hai Shin Tae-yong, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, ujarnya sambil tertawa. Ini adalah mimpi, kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi, aspirasi, semakin banyak pula kita berdoa, kata David da Silva. Jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey timnas Indonesia, ditutupnya. Saat ini timnas Indonesia memang tengah gencar mencari stiker untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi solusi atas tumpulnya lini depan tim merah putih. Striker asing yang saat ini membela tim Liga 1 di Indonesia Persib Bandung, David da Silva mengungkapkan keinginannya untuk mengenakan jersey timnas Indonesia di bawah bimbingan pelatih kepala Shin Tae-yong. Tak bisa dipungkiri jika perkembangan pesat dari timnas Indonesia juga berkat kehadiran para pemain naturalisasi. Pemain-pemain seperti Jai Ijes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes hingga Nathan Choi Aon kini mengisi pos-pos utama di skuad timnas Indonesia.
Hal itu juga yang membuat para pemain naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia perlahan mulai mendapatkan sorotan. Termasuk Nathan Choi Aon yang ternyata pernah mengungkapkan perasaannya bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat dirinya diwawancarai oleh salah satu media dari Inggris, BBC. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Swansea City, itu mengatakan satu hal luar biasa yang ia rasakan setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Bagi Nathan, fans Indonesia adalah fans luar biasa dan sangat totalitas mendukung mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan Choi Aon ke media BBC.